Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi demokrasi di Indonesia. Pertama, mengutip pernyataan Presiden Amerika ke-16, Abraham Lincoln, dalam bahasa yang cukup populer mengatakan bahwa demokrasi adalah the government from the people, by the people, and the people. Yang artinya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Sekarang bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia saat ini? Konsep demokrasi secara etimologi, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani. Demos berarti rakyat dan kratos atau kratian berarti kekuasaan atau berkuasa. Konsep dasar demokrasi berarti rakyat berkuasa, government of rule by the people. Demokrasi berarti pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui perwakilan setelah adanya proses pemilu. Demokrasi Indonesia bisa dilihat pada pasal 1 ayat 2 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Sebagaimana pernyataan Muhammad Hatta menekankan bahwa demokrasi Indonesia harus dibangun di atas nilai-nilai asli bangsa sendiri, bukan semata meniru model Barat. Demokrasi yang cocok bagi Indonesia adalah yang berpijak pada semangat gotong royong, musyawarah, dan keadilan sosial. Demokrasi Indonesia mengandung demokrasi etis dan filosofis, hikmah kebijaksanaan, lebih dari sekedar mekanisme politik. Nah, kemudian demokrasi di Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila sebagai ideologi negara, pandangan hidup bangsa Indonesia, dasar negara Indonesia, dan sebagai identitas nasional Indonesia. Yang kedua, sebagai ideologi nasional, Pancasila sebagai cita-cita masyarakat dan sebagai pedoman membuat keputusan politik sebagai pemersatu masyarakat yang menjadi prosedur penyelesaian konflik. Demokrasi Indonesia pasca reformasi, ini juga bisa dilihat pada pasal 1 ayat 2 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat ini, yang dalam arti yang ke-1 adalah demokrasi Indonesia ditegaskan sebagai sistem yang berpijak pada kedaulatan rakyat atau prinsip dari, oleh, dan untuk rakyat menjadi dasar penyelenggaraan negara. Sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan sila keempat Pancasila. Kedua, demokrasi Indonesia tidak hanya prosedural, tetapi juga substantif, berakar pada nilai kebijaksanaan dan kemanusiaan. Yang ketiga, amandemen Undang-Undang Dasar 45 memperkuat demokrasi dengan pemilihan umum secara langsung dan pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif dijabarkan secara tegas, menjamin akuntabilitas dan pembagian kewenangan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Kemudian nilai-nilai demokrasi. Nah, ini nilai demokrasi pada umumnya mencakup tentang kebebasan masyarakat dalam berpendapat, di mana demokrasi membangun kondisi agar setiap warga mampu menyuarakan pendapatnya. Nah, kemudian nilai demokrasi juga bisa dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila. Yang pertama adalah kedaulatan rakyat, republik, negara Indonesia atas hukum, kemudian pemerintahan yang konstitusional, sistem perwakilan, prinsip musyawarah, dan ketuhanan. Kemudian bagaimana pendapat para ahli tentang partisipatif politik. Mengutip Meriam
mengutip pendapat Meriam Budiarjo. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan pemilihan pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintahan atau public policy. Yang kedua adalah pendapat Herbert McCloskey. Partisipasi politik adalah kegiatan yang sukarela dari warga masyarakat melalui bagaimana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Nah, kemudian bentuk-bentuk partisipasi politik. Yang pertama, pemberian suara dalam pemilihan umum. Yang kedua, kontak atau hubungan langsung secara langsung dengan pejabat pemerintah. Yang ketiga, mencalonkan diri dari pemilihan jabatan publik. Yang keempat adalah melakukan protes terhadap lembaga masyarakat atau pemerintahan. Itulah bentuk-bentuk partisipasi politik. Kemudian yang terakhir, ini bagaimana partisipasi masyarakat dalam politik adalah bagian dari implementasi nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Nah, yang terakhir sebagai penutup, bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila, merupakan bentuk demokrasi yang tegas untuk menjawab persoalan-persoalan demokrasi liberal dan sesuai dengan nilai-nilai Indonesia yang berpijak kepada 5 sila Pancasila yang menekankan pada keadilan sosial, musyawarah, mufakat serta persatuan dan kemanusiaan. Dalam teori demokrasi, ini menyeimbangkan antara kebebasan politik dan tanggung jawab sosial. Rakyat dianggap sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dan pemerintah bertugas menjalankan kekuasaan berdasarkan mandat rakyat secara adil dan bermoral. Demokrasi tidak hanya sekedar bentuk pemerintahan, tetapi juga merupakan asas fundamental yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi dipilih oleh banyak negara karena 2 alasan utama. Yang pertama, karena demokrasi menjadi sistem yang telah diakui secara global sebagai dasar pemerintahan yang menjamin partisipasi rakyat. Yang kedua, karena demokrasi memungkinkan tidak hanya untuk rakyat harus ikut serta dalam penyelenggaraan negara sebagai organisasi tertinggi dalam kehidupan bernegara. Yang terakhir, demokrasi juga menjadi sarana untuk menjamin hak-hak warga negara dan partisipasi mereka dalam menentukan arah kebijakan negara. Demokrasi adalah sistem menempatkan rakyat dalam posisi penting, baik dalam pengambilan keputusan politik maupun dalam pembentukan kebijakan publik. Oleh karena itu, demokrasi mengedepankan prinsip keterlibatan rakyat dalam berbagai dimensi kehidupan politik. Itulah materi kaitan dengan demokrasi di Indonesia. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.